Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Yasin beserta seluruh keluarga dan yang tercinta yaitu Mbak Ati, saya manggilnya Mbak Ati. Yang kita hormati Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Nafsiyah dan para pengurus dan ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mahmudah yang mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dengan izin Allah kita dapat melangkahkan kaki datang kemari semata-mata untuk memenuhi undangan sahibul bait, di mana acara tasyakuran dalam rangka ultah perkawinan yang keberapa ya? 27. Yang ke-27 tahun, alhamdulillah. Yang kedua adalah haul daripada orang tua beliau yang di Kalimantan ya Bu ya, yaitu almarhum Bapak Muhammad Syirat dan almarhumah Umi Kulsum, Umi Kalsum. Umi Kalsum binti Darek. Mudah-mudahan niat daripada Mbak Ati insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta selawat tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagai umat Islam selayaknya kita memang harus banyak bersyukur kepada Allah. Apalagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang sudah 27 tahun ya Bu ya. Tentu banyak hal yang terjadi, banyak hal yang pernah terjadi, suka dan duka ya, senang dan susah, betul apa tidak? Kira-kira kalau kita tanya Mbak Ati, ini apakah perkawinan selama 27 tahun lu senang terus? Enggak. Pasti ada ya. Enggak mungkin lurus terus juga. Ya, jadi itu tidak ada orang yang alatul kata orang Arab tuh ya, selalu itu senang, tidak ada. Pasti kita akan mengarungi satu kejadian-kejadian yang satu saat membuat kita bahagia, satu saat membuat kita sedih. Karena dalam perkawinan itu tidak ubahnya kita sedang menaiki kapal untuk menuju pantai bahagia. Kan perkawinan itu niatnya bahagia ya Bu ya. Nah ketika kita naik kapal itu kadang-kadang ada dari awal udah ada gelombang, tapi ada di tengah-tengah yang ada gelombangnya, ada yang di ujung ya gelombangnya. Artinya datang godaan-godaan, gelombang-gelombang itu ibaratnya godaan-godaan Bu, masalah-masalah yang selalu kita hadapi. Tapi insya Allah kalau kita sudah siap dengan keimanan, kalau kita siap dengan ketakwaan kita kepada Allah, semua itu akan bisa dilalui. Semua masalah yang seberat apapun akan bisa kita lalui. Betul Bu? Karena Allah sudah menjanjikan Bu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan ada jalan keluar. Itu sudah janji Allah. Nah, jadi kita yakin kalau kita bertakwa masalah-masalah itu memang pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Tapi kita bisa hadapi karena kita hanya minta kepada Allah. Jalallah, Allah yang maha segala-galanya. Jangan sekali-sekali kita minta kepada selain Allah. Ya, ini kita malam Jumat ini sampai hari Jumat kita iniannya banyak apapun zikirnya Allah. Baca 1000 setiap hari Jumat. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kita panggil nama Allah. Ketika kita memanggil nama Allah itu hati kita diniatkan apa yang kita minta. Ya, masalah apa yang kita hadapi, kita ketika mengambil
memanggil Allah tapi hati kita bicara. Kita baca Allah, 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 ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosa anakku, ya Allah. Ya Allah berikan rezeki. Apa aja kita minta silakan, tapi nyebut kita Allah, Allah itu bisa mau 100, mau 200, mau 300 silakan. Itu amalan hari Jumat. Selain kita baca sholawat. Jadi ketika kita mengalami masalah-masalah dalam keluarga, kembali kepada Allah, semuanya akan beres. Betul, Bu? Kenapa terjadi sekarang ini hal-hal yang di luar di luar nalar? Banyak kan, Bu? Kejadian suami istri, suami yang bunuh istri yang bunuh suami, ya, bunuh anak. Kenapa itu? Karena tidak punya iman, karena tidak punya ketakwaan. Jadi hawa nafsulah yang menjadi acuan, ya. Kalau sudah nafsu yang ada di kepala, ya udah bahaya sudah. Nggak mikir yang lain lagi, ya. Ketika sudah selesai melakukan kejahatan baru dia sadar. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Sakinah, kita dikasih ketenangan. Sakinah fil qalb, ketenangan di dalam hati. Kalau sudah hatinya sakinah, tenang, Bu. Ada duit kagak ada duit, alhamdulillah. Benar loh, nggak ada duit benar. Ya artinya kita nggak marah, nggak teriak-teriak, ya nggak macam-macam. Karena sekarang ini nggak ada duit, yang di luar ada godain pakai duit. Nauzubillah, banyak itu terjadi. Kurang kasih sayang sama suami, kurang kasih sayang, artinya suaminya tidak menyayangi istrinya. Ada yang goda dari luar, mau. Ya Bu ya. Kenapa? Karena uang, karena tidak ada benteng. Makanya kita dikatakan oleh Nabi, satu hal yang tidak boleh berhenti, ya Bu ya. Perbaharui wa aslih li dini, itu jelas Bu. Wa aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku ya Allah, karena dia menjadi benteng dalam kehidupanku. Semua urusanku akan jadi baik kalau kita kembali kepada agama. Ada terjadi hal yang kayak gak enak, tingkat anak. Kenapa tidak Bu? Ya, jadi ya kita selalu kembali kepada keimanan tadi, kepada agama tadi. Maka sekarang ini kita dan anak kita, Bu, didik agama. Apalagi anak kita nanti hidup lebih ke sana lagi, Bu. Kita udah tua, anak kita baru besar. Bagaimana kalau kita didik agama? Aduh, hancur Bu, hancur banget. Ya Bu ya. Kondisi sekarang nih, Masya Allah, anak itu lebih cinta kepada HP daripada orang tuanya. Betul? Gak anak kecil, gak anak kecil, gak orang tua. Suami kadang-kadang lebih cinta HP daripada bininya. Betul nggak? Ayat tuh. Istri kadang-kadang lebih cinta HP daripada lakinya. Ayat tuh. Ini kan repot Bu. Jadi akhirnya kelihatan keluarganya itu senang, tapi padahal di dalamnya Masya Allah. Begitu dia pulang lakinya main HP, bininya main HP. Anaknya juga main HP. Mau jadi keluarga apa ini Bu ya? Keluarga HP Bu, ya Allah ya Rabbi. Di HP itu macam-macam. Ya, global sudah. Betul kan, dulu kan akan datang satu zaman global. Ya sekarang ini zaman global itu datang Bu. Maka bersyukurlah bagi ibu-ibu yang sudah mendidik anaknya dengan agama. Alhamdulillah. Karena itu satu benteng, ya, satu benteng. Yang kedua, pergaulan. Kalau kita mau keluarga kita bahagia, pergaulannya harus dilihat. Suami kita bergaulnya sama siapa, istrinya bergaulnya sama siapa, anaknya bergaulnya sama siapa. Liatin Bu, jangan didiamin aja, ya. Kalau suaminya bergaul sama orang kagak benar, jadi ikut kagak benar dia. Sekarang ini Bu, ya Allah Bu, nauzubillah min dzalik, segala macam perempuan-perempuan di jalanan sana berusaha untuk menghancurkan seseorang. Ini ada cerita. Tuh anak nggak pernah ke kafe, nggak pernah kemana-mana gitu ya. Kemudian dia diajakin sama teman perempuannya, ya orang baik-baik juga katanya sih. Yuk kita minum di sana ya sebentar yuk. Nah, dibawalah dia Bu. Dia kan sekarang di mana-mana kan ada ini Bu ya. Ada kafe yang bener, ada yang kagak. Ya Bu ya. Jadi datanglah dia ke sana Bu. Gak lama dia disuruh nyanyi. Ya nyanyilah dia.
Nah, kalau ketika ada pertanyaannya dia haus, pengen minum, terus katanya tolong minum ya, dikasih gelas ada tekonya. Ini air apa ini? Itu air apa sih? Teh, bukan teh lemon tea. Nah, untungnya dia tidak minum banyak, Bu. Begitu dia minum, dia kan orang nggak pernah tuh anak laki itu nggak pernah kemana-mana, nggak pernah tersentuh apa-apa. Begitu dia minum, terasa sininya rasanya panas, langsung perutnya panas, Bu. Perutnya panas. Waduh, ini dibikin mabok, Bu, mau dibikin mabok, ya Bu ya. Nanti kalau dibikin mabok Ibu, nanti tuh di iniin sama perempuan, dipoto, dimintain duit. Itu jahatnya sekarang, Bu. Nah, begitu dia terus baca-bacaan, Bu. Baca-bacaan. Kenapa saya begini? Langsung dia kabur keluar, ditarik sama perempuan, ada 4 orang. Jangan keluar dulu, tolong dibayar dulu. Lah, bayar saya ngapain? Minta pembayaran dia. Saya nggak minum apa-apa, saya nyanyi. Dan ini juga nih nggak bener nih. Perut saya sudah nggak enak, udah panas dia. Tetap dia nggak boleh keluar, harus bayar. Bu, hanya begitu aja suruh bayar berapa? 3 juta. Dia bilang, saya tidak mau bayar uang di kantong saya ada 1 juta. Langsung dia lempar, langsung dia kabur. Nah, ini satu contoh, baru berapa hari yang lalu ada yang ngadu sama saya. Ini yang ada di jalanan sekarang, Bu. Makanya hati-hati sekali sebenarnya. Hati-hati, jangan bergaul sembarangan. Jangan mau masuk diajak siapa-siapa, jangan mau dikasih minum sembarangan. Anak perempuan diajak teman lakinya, dibawa kemana-mana dikasih minum, play. Begitu sudah dia kagak sadar, diapain? Udah. Siapa yang nyesel nanti? Perempuan. Ini terjadi zaman edan, Bu, ya. Edan banget zaman sekarang udah. Nauzubillah sama nauzubillah. Nah, jadi Bu, untuk kebahagiaan keluarga tadi, nah ini berarti punya anak laki 2. Dia tahu deh siapa temennya yang deket, ya enggak? Dia pantau deh nih, bagaimana kan kondisinya, bagaimana keadaannya. Itu harus dijaga. Cari teman yang baik. Wa khulatu sholihin, apalagi cari orang-orang yang soleh, berteman dengan orang soleh baik. Ada seorang ibu kemarin datang, Bu, alhamdulillah anak saya sekarang dia tinggal di satu kompleks, sekarang dia dipilih jadi ketua masjid. Alhamdulillah. Bersyukur orang tuanya, Bu. Anaknya dipilih jadi ketua masjid, ya Bu ya. Nah, ada tisu ya? Jadi ibu-ibu, pergaulan itu sangat penting sekali, ya Bu ya. Mudah-mudahan anak kita, anak Bati, insya Allah mendapat jodoh yang soleh. Amin. Anak kita dapat jodoh yang soleha. Amin. Cucu kita juga menjadi cucu yang soleh. Pertahankan keluarga apapun yang terjadi, ya Bu ya. Berdoalah selalu kepada Allah. Jangan pernah berhenti, itu doa di Quran itu dibaca. Apa doanya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Baca terus ya Bu ya, doa terus dibaca habis sholat, Bu. Ya, kita minta jadikan anak keturunanku, cucuku, ya Rabbana hab azwajina, suamiku, istriku, wa dzurriyyatina, dan anak keturunanku, ya, qurrata ayun, menjadi cahaya mata. Apa maksud cahaya mata tuh? Mata kita adem kalau mandang dia, bahagia, senang. Tuh anak masya Allah sama orang tua baik banget, ya Bu ya. Tapi kalau ada anak yang kalau diomelin melotot, enak nggak, Bu? Ada anak diomelin dianya teriak, enak nggak? Kagak enak, ya Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu, itu qurrata ayun itu yang kita minta. Wa ja'alna, dan Allah jadikanlah lil muttaqina imama. Anakku nanti menjadi pemimpin, menjadi bagian orang bertakwa. Ya kayak tadi ada ibu ngadu, alhamdulillah Bu, anak saya diangkat jadi ketua masjid. Tuh kan? Itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya Bu ya. Nah, yang penting hati-hati kalau ngaji, jangan sembarangan juga. Sekarang juga banyak yang kagak benernya, Bu, ya. Nanti salah kaprah lagi. Terus sekarang ada yang di Makassar tuh kan, Bu,
Ya, jadi apa menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Nauzubillah. Makanya kita pantau terus kalau kita ingin keluarga kita senang. Kadang-kadang sudah kita pantau ya bisa kebablasan. Kita udah pantau aja kadang-kadang bisa kebablasan Bu, karena hebatnya pergaulan-pergaulan yang akan merusak itu sudah disiapkan ya Bu ya. Setan-setannya sudah bergentayangan di mana aja. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi ya Bu ya. Amin. Anak cucu kita, keluarga kita, dan suami istri kita menjadi satu perkawinan atau pernikahan yang betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan insya Allah mudah-mudahan apapun yang terjadi dalam kehidupan itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesaikan apa yang terjadi dalam masalah itu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terburu-buru dengan amarah yang ada ya. Karena banyak kejadian-kejadian kegagalan rumah tangga itu karena terburu-buru mengambil keputusan. Nah, jadi ibu yang saya hormati, kita doakan mudah-mudahan Mbak Ati dengan Bang Acin, insya Allah, dan anak-anak juga sudah ada dong ya. Sudah diketahui doa. Iya. Kalau sudah anak itu sudah senang, jangan dilamain. Iya, Ya. suka. Jangan dilamain Bu, cepat nikahin. Nah mudah-mudahan Mbak Ati dan Bang Acin ini insya Allah cepat menikahkan anaknya. Amin. Sehingga keluarganya semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dihajatkan oleh beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mendapat keberkahan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai anak yang soleh dan solehah, maka tidak akan pernah lupa kepada orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup, apalagi sudah tiada. Orang tua kita yang sudah tiada, nggak bisa lagi kita kasih uang Bu, nggak bisa lagi kita bawa makanan. Tapi apa yang kita bawain buat mereka? Doa. Betul Bu? Karena yang bisa nyambung tuh hanya 3. Udah hafal tuh hadisnya. Idza matab Adam in qata amalu illa min salasin. Ketika seorang itu meninggal, putus semua anak. Putus semuanya, terputus. Kecuali ada 3. Yang pertama amaluhu, amalnya. Kalau amalnya baik, alhamdulillah. Makanya kita selama hidupnya yuk berbuat baik. Karena itu akan kita bawa pulang. Itu yang menjadi kesenangan kita dalam kubur sampai di akhirat nanti. Amal. Tapi kalau jelek, na'udzubillah min dzalik. Rugi, nyesel, ya Bu ya. Maka minta hidupkan. Banyak orang yang lagi mati ini minta hidupkan. Ya Allah hidupkan aku sesaat aja. Wa aku minal mutasaddiqin, aku menjadi orang bersedekah, aku menjadi orang yang soleh. Tapi kagak bisa lagi. Makanya mumpung kita yang masih hidup, ambil kesempatan ini Bu, di mana aja ada kebaikan-kebaikan jalankan. Di mana ada pengajian-pengajian datangi, karena orang yang menuntut ilmu Masya Allah pahalanya gede banget. Ini jihad fisabilillah. Orang yang menuntut ilmu, ibu keluar dari rumah datang ke sini, itu sama dengan jihad fisabilillah. Hatta yarji, sampai dia pulang nanti. Amin ya Rabbal. Jadi bersyukur Bu ada pengajian. Maka kita bersyukur di dalam satu tempat itu ada pengajian, di mana masih ada zikir, tahmid, tahlil dan takbir. Insya Allah ya, insya Allah bala yang akan turun ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bala bencana ini banyak banget, puting beliung terjadi di mana-mana Bu. Dulu ibu kita memikirkannya di pinggir pantai ya Bu ya, di ujung-ujung sana. Sekarang di kota-kota udah ada puting beliung Bu. Betul apa tidak? Ya, sengnya terbang. Kemarin itu kan di dekat sini di Pondok Gede ya Bu ya. Rumahnya besan saya, namanya Fitri. Habis lobak buaya juga, Chandra juga ya Bu ya. Sudah kemana-mana Bu. Nah, insya Allah kalau banyak orang masih berzikir seperti ini, bertakbir, bertahmid, bertahlil, dan mengingat Allah, masih ditahan. Amin. Ya Rabbal, masih ditahan sama Allah. Tapi kalau dalam satu tempat itu hanya sedikit orang berzikir, banyak orang maksiat, maka yang berzikir akan kena sawab juga Bu. Maka bersyukur kita hidup di Jatiwaringin itu pengajian, Masya Allah Bu ya. Ada aja hari-hari, pagi, siang, malam ya. Kalau sampai kita kagak ikut rugi Bu, kagak ambil kesempatan rugi ya Bu ya. Ya Alhamdulillah yang malam Jumat datang, yang hari Jumat datang, yang hari Senin datang, Selasa datang, Masya Allah Bu. Seminggu itu ada terus. Asal mau aja Bu. Asal mau aja ya Bu ya.
asal jangan meninggalkan kewajiban dalam rumah. Kalau ngaji terus kagak dimasakin di rumah, berantakan, bapaknya marah. Marah. Ya. Jangan begitu, tetap di rumah kita layanin, kita rapiin, dan kita juga jalan juga. Pokoknya Bu, kata Nabi, kalau ada orang yang memudahkan urusan akhiratnya, maka dunianya dimudahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jangan heran kalau ada orang ngaji mulu, tapi ibu-ibu yang kagak ngaji bingung, orang ngaji mulu ya. Kapan di rumahnya? Karena Allah memudahkan, padahal di rumah dia udah masak, udah rapi, udah cuci, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau orang yang memudahkan urusan dunia, yang akhirnya di kesanain, kagak ada kesempatan. Jadi hanya repot aja kagak habis-habisnya. Kalau diajakin nembak sok ya Bu ya. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi ibu-ibu, 3 yang akan nyambung terus. Pertama amalnya. Yuk mumpung masih kita sehat, masih kita bisa berdiri, sholatnya dibagusin, ngajinya dibanyakin, zikirnya terus-terusan ya Bu ya. Jadi amal apapun kebaikan-kebaikan dikejar ya. Jangan kita diam tapi kita ngejar. Jangan kita bergerak di tempat aja Bu, rugi nanti kita ketinggalan ya. Yang satu. Yang kedua sodaqatun jariyah. Orang yang sering bersodakoh. Orang yang bersodakoh nggak akan kurang rezekinya Bu, makin tambah. Amin. Ya Bu ya. Maka saya sering selalu mengingatkan jangan lupa sodakoh, apalagi di waktu habis sholat subuh. Ya sodakoh waktu subuh Bu. Nanti Bu bilang kemana saya ngasih duit? Kan kagak ada yang lewat. Ibu punya celengan aja, punya celengan tulisin sodakoh subuh. Maka setiap habis sholat selesai dibuat 1.000 kah, 5.000 kah, 10.000 kah. Di situ malaikat angkat tangan mendoakan Bu. Amin. Ya Bu ya. Mendoakan orang yang sedekah subuh itu biar rezekinya berlipat ganda. Amin. Tapi kalau ada orang bakhil, pelit, maka doakan juga nggak berkah. Nauzubillah subhanahu. Nanti kalau sudah ada yang ajakan apa-apa, ya itu nggak dibuka karena itu buat sedekah. Ya Bu ya. Insya Allah. Ada gerakan sekarang apa namanya tadi ya? Gazebo ya. Gerakan Dari 1.000. iya dari 1.000 ya, sedekah 1.000. Nah sehari 1.000 aja. Sebulan 30.000 ya Bu ya. Nggak terasa. Insya Allah Bu, harus diusahakan apanya hati kita ini mudah, niat kita diniatkan untuk bersedekah. Karena sedekah itulah nanti yang akan membuat kita bahagia. Amin. Bu, kalau kita beramal sendiri ya buat kita kan, sholat buat kita udah ya Bu ya, ngaji buat kita. Tapi ketika kita menyenangkan orang lain, itu yang tinggi pahalanya Bu. Hidup kita ini berusaha menyenangkan hati orang lain, menyenangkan, membahagiakan dia. Tetangga jangan sampai kagak ada yang makan, ya Bu ya. Tetangga jangan sampai kelaparan, jangan dibiarin Bu. Kalau Ibu lihat kondisinya kayak gimana, tawarin Bu. Ini orang udah minta tolong aja kagak mau nolongin, ya Bu ya. Jangan sampai. Karena kalau kita suka membantu orang, kata Allah, aku ada di sampingnya tuh. Allah senang Bu sama orang yang membantu orang. Dan itulah pahala yang tidak akan pernah putusnya ya Bu ya. Maka banyakin sedekah. Kalau yang punya tanah banyak, amin. Siapa tahu. Kalau ada yang punya tanah banyak, sisihkan Bu, berapa aja buat masjid. Ya Bu ya. Jangan buat ini semua jangan. Buat kontrakan, jangan bikin satu, apakah musola, apakah masjid, itulah nanti yang tidak pernah putus-putusnya Bu. Ya, niatkan itu, niatnya kan boleh. Niat bayar gak? Kagak bayar. Ya niatin aja, ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak, aku akan bikin masjid, ada 5 masjid, aku akan bikin 5 masjid. Amin ya Rabbal. Lah siapa tahu itu nggak tahu, ya Bu ya. Niatkan sisihkan buat masjid. Kalau tidak ya kita membantu lah saudara-saudara kita yang tidak punya ya. Nah, jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang punya kontrakan, ada punya kontrakan sini? Ada. Hah? Ya orang-orang yang punya kontrakan. Andai kata yang kontrak satu saat dia terlambat bayar, kasih dia kesempatan. Amin. Ya Bu ya. Oh. Ya. Saya nggak bisa. Saya ngontrak. Jangan diusir.
Jangan usir Bu. Kasih kesempatan dia nyari. Nah. Iya telat berusir. Bu, ada teman saya orangnya kaya di Jakarta, kontrakannya banyak. Itu kalau dia telat itu didenda. Nah, itu nggak boleh Bu. Saya kaget. Percuma kaya kalau nyusahi orang. Pokoknya telat dalam seminggu dendanya berapa gitu. Tambah lagi dendanya. Nauzubillah, itu kayak rentenir. Riba dong. Iya Bu, saya kaget. Kenapa jadi begitu? Ya saya juga kenal. Ya kalau begitu dia harus diajarin dia, kalau enggak dia kita disepelein. Ya Allah, dia udah kaya raya. Ya Bu ya. Karena banyak yang datang ke rumah saya tuh kalau pas kontrakan nggak bisa bayar, waduh banyak yang datang Bu. Tolong Bu, barang-barang saya sudah ditaruh di luar. Ya Allah ya Rabbi. Berapa Bu kurangnya? Kurang 300, padahal kurang 300 doang. Saya punya 300 tapi nggak boleh, tetap saya harus malam ini juga saya nyiapin 300. Barang-barang saya sudah di luar. Bu, Ya. Bu, jadi orang kaya tolong biar murah ya Bu ya. Amin. Bu, Ya. jangan pelit. Ya. Nanti Allah kasih keberkahan Bu, kalau kita nolongin orang-orang miskin dikasih keberkahan. Amin. Ya Bu ya. Kita carinya berkah kan Bu hidup ini Bu. Nah, ini saya punya teman, saya kaget, apa sudah kaya raya, kaya banget Bu. Kontrakannya berapa puluh, ada kali 50. Pantasnya begitu, ya Bu ya. Jadi kalau sudah orang nggak kuat, ya sudah keluar, nggak kuat orang. Ya seminggu didenda, begini yang kuat. Nggak, kenapa jadi begitu saya bilang? Ya karena dia harus siap mencari uang. Nah, apalagi dalam pandemi kemarin kan Bu, berat kan? Iya. Nah jadi ibu-ibu yang kedua, banyakin membantu orang, banyakin sedekah, karena kata Nabi, ya dulula khairin min yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya Bu ya. Lebih mulia yang di atas. Hatta kata Nabi di atas kuda. Ini di atas kuda tuh orang kaya kan Bu. Kalau ibarat sekarang punya mobil. Hatta dia berada di atas kuda, ketika dia minta nih, dia ada di atas kuda. Dia di atas kuda, kasih. Bu. Ya. Dia di atas kuda, Bu. Di atas kuda itu ibaratnya di atas mobil, kasih. Tuh. Itu saking mulianya orang yang memberi. Jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang bakhil, nauzubillah. Ini sering kejadian, saya sering cerita nih kalau kita di Mekah tuh. Kalau kita sedang di pinggir jalan nungguin mobil nggak apa, tahu-tahu ada mobil berhenti di depan kita Bu. Ada anaknya, ada sini banyak tuh anak bawa barang-barang. Dia minta uang, saya kehabisan buat bensin, nggak apa. Padahal dia di mobil, kita di jalanan, tapi dia minta. Kasih nggak kata Nabi? Kasih nggak? Kasih. Jangan bilang lah, dia kan pakai mobil. Saya aja nungguin bus di pinggir jalan. Kok dia minta? Jangan. Berapapun kita kasih. Anak miskin, ada begitu. Mapi puluh salas, ya. Untuk beli bensin udah nggak bisa. Kita kasih. Itu ibaratnya kata Nabi, walaupun dia berada di atas kuda, kalau dia minta kasih. Ini baru ada orang datang, badannya seger aja tuh. Badannya masih seger, dia beromelin. Ayan tuh. Jangankan orang yang masih sehat, yang di atas kuda aja kasih kata Nabi. Ini enggak, Bapak kan masih sehat, masih bisa kerja, ngapain minta? Jangan Bu. Jangan dihardik ya Bu ya. Orang yang kalau kita nggak kasih jangan dihardik. Paling kita minta, kalau misalnya kita juga nggak ada, maafin Bang. Maafin ya Pak, nanti lain kali balik lagi sini. Suruh balik lagi. Ada nggak begitu? Suruh balik lagi. Ada? Alhamdulillah. Atau gini, dia minta uang, dia nggak punya makan, dia minta beras, kita nggak punya sama sekali. Lalu ibu bilang gini, saya lagi kosong Pak, tuh ada warung tuh, utang aja deh atas nama saya. Ayat tuh. Nabi Muhammad begitu Bu. Nabi ada orang minta tapi Nabi gak punya. Udah di ujung itu ada warung, ambil apa yang kau suka. Utang atas namaku, tuh Nabi Bu. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah ya Bu ya. Saking hebatnya orang yang bersedekah, maka jadilah orang yang murah. Maka kita minta Bu, ya Allah jadikan hatiku dermawan, jadikan hatiku
aku orang yang murah, jangan kau jadikan aku orang yang pelit, gitu ya Bu ya. Orang yang dermawan itu ketika memberi dia kagak ingat lagi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jangan ibu ungkit-ungkit lagi Bu. Ya. Bu, ada nggak suka ungkit-ungkit? Gimana ungkitnya? Tahu ya. Dan gini, ya dia tuh sekarang begitu, padahal dulu dulu tuh saya nyekolahin. Misalnya adeknya apanya, dulu saya jual tanah, sekarang dia kagak ingat apa-apa. Nggak usah dibahas lagi Bu. Ketika ibu keluar mau berikan dia ilmu untuk jual tanah kah, jual motor, itu pahalanya sudah segudang siapin sama Allah. Ketika disebut plus habis Bu. Ya Bu ya, dosanya dapat, pahalanya hilang. Rugi nggak? Rugi. Jadi jangan sekali-sekali ya Bu ya, ketika kita memberi sesuatu, menolong sesuatu, diingat-ingat, lupakan Bu, lupakan. Ini kalau orang ingat berarti tidak ikhlas Bu. Kalau ngasih ikhlas ya Bu ya, insya Allah ya, tapi nggak ikhlas Bu, ngasih apa aja ikhlas deh, jangan diingat-ingat ya Bu ya. Kalau ingat-ingat nanti habis, udah kita ngasih juga kehilangan juga ya sayang Bu. Udah bantuin juga capek-capek, udah ngawinin saya habis-habisan untuk bantuin dia, dia lupa sama saya, habis tenaganya hilang, capeknya udah capek ya Bu ya, nggak bantuin duit habis Bu. Jangan sampai diingat-ingat memberi yang kepada orang. Jadi udah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Jangan diomongin ya Bu ya. Ingat, kata Nabi, akhir zaman banyak orang yang memilin rambut, tapi dia buka lagi. Dipilin-pilin itu dia apa Bu? Dikuncir, dikepang dari atas sampai bawah, buka lagi. Harusnya kan diikat tuh, aman kan? Ini enggak dibuka lagi, ya terurai lagi ya tadi Bu. Ketika dia sudah berbuat baik, diomongin habis. Mau nggak begitu? Tidak mau, naudzubillah. Jangan sampai kita nyesel ya Bu ya. Penyesalan itu nanti Bu, ketika kita dikubur baru nyesel ya. Itu yang kedua. Yang terakhir, awwaladin sholih yad'ulahu. Nah inilah, berarti ingin menjadi anak yang soleh, dialah kita juga demikian, maka yang mendoakan orang tuanya. Orang tuanya jauh di Kalimantan ya, orang tuanya jauh di Jawa, tapi dia sudah